Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Ananda Sitorus dengan NIM C1C019113. Saya dari kelas R13 Akuntansi 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penyusunan anggaran produk. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana penyusunan anggaran produk, kita harus mengetahui dulu pengertian dari anggaran produksi. Anggaran produk atau product budget adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Anggaran produk disusun berdasarkan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran produk dapat disusun dengan 4 cara, yaitu mengutamakan stabilitas produk, mengutamakan stabilitas persediaan, gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas persediaan, serta disesuaikan dengan keperluan manajer. Selanjutnya, kegunaan anggaran produksi. Nah, secara umum, anggaran produksi ini berguna sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran produksi dapat berguna sebagai yang pertama yaitu menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Lalu yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu yang ketiga, yaitu mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya, yaitu tujuan anggaran produksi. Tujuan anggaran produksi ini ada 4, yaitu yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, misalnya berapa hasil yang diproduksi, supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Lalu yang kedua, untuk menguasai pasar tertentu, sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Lalu yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. Dan yang terakhir, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Nah, tahap perencanaan ini terdiri dari 2 step. Yang pertama yaitu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Lalu yang kedua yaitu menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini terdiri dari yang pertama yaitu menentukan kapan barang diproduksi. Lalu menentukan di mana barang akan diproduksi. Selanjutnya, menentukan urutan-urutan proses produksi. Yang keempat, yaitu menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk efisiensi. Yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. Yang keenam, menyusun standar biaya produksi. Dan yang terakhir, yaitu membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, cara penyusunan anggaran produksi. Nah, cara penyusunan anggaran produksi ini ada 4. Yang pertama yaitu dengan mengutamakan stabilitas produk. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produk, maka tingkat sediaan dibiarkan berfluktuasi, dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai rencana semula, dan di sisi lain, pola produk harus konsisten. Namun, apabila dalam satu periode jumlah keseluruhan produk dibagi sama dalam masing-masing periode yang lebih pendek,
tidak menghasilkan bilangan bulat, maka hanya beberapa periode produknya yang konstan. Yang kedua yaitu mengutamakan stabilitas persediaan. Dengan cara mengutamakan sediaan, seharusnya rencana sediaan konstan. Artinya, sediaan awal sama dengan sediaan akhir dan tingkat produk dibiarkan berfluktuasi. Apabila sediaan awal dengan rencana sediaan akhir tidak sama, maka hanya beberapa periode sediaan yang sama. Jika selisihnya negatif, maka untuk memperoleh persediaan akhirnya ditambahkan sebesar selisihnya. Dan jika selisihnya positif, maka untuk memperoleh persediaan akhirnya dikurangi sebesar selisihnya. Yang ketiga yaitu gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas persediaan. Pada cara gabungan ini, bila tingkat produk stabil, maka ada kemungkinan tingkat sediaan berubah. Tetapi bila tingkat sediaan yang stabil, maka ada kemungkinan tingkat produk yang berubah. Jadi, pada cara gabungan ini, suatu saat produk stabil dan pada saat lain sediaan yang stabil. Tingkat produk berubah dan pada saat lain tingkat sediaan yang pada suatu saat atau mengalami perubahan. Berubahnya tingkat produk dan tingkat sediaan biasanya diberi batasan minimal dan maksimal. Dan yang terakhir yaitu disesuaikan dengan keperluan manajemen. Anggaran produk dapat juga dibuat sesuai keperluan manajemen. Dalam hal ini, manajemen dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode. Manajemen menentukan tingkat sediaan setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran sediaan. Nah, itu tadi pembahasan materi mengenai penyusunan anggaran produk. Jika masih terdapat salah-salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian saya ucapkan, terima kasih.